Hai semua, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami pada topik 4 ruang kolaborasi, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Pada kelompok 2 ini kami terdiri dari 6 orang, yaitu Anida Fauzia, Dona Abigail Meliala, Milenia Nainggolan, Ruth Anna Simarmata, Florida Yani Simanulang, dan juga Umi Fadila Nasution. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok, seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Diskusikanlah rubrik untuk masing-masing kriterianya. Kemampuan interpretasi atau menafsirkan adalah salah satu aspek pemahaman pada pencapaian belajar dalam UBD, yaitu kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Kemampuan menafsirkan berarti peserta didik mampu menghubungkan antara variabel-variabel, menemukan pola, dan menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan pada saat proses pembelajaran. Peserta didik dikatakan mampu menafsirkan jika dapat memaknai informasi atau menerjemahkan berdasarkan pemahamannya sendiri atau dalam bentuk konsep lainnya. Penafsiran dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian seperti menafsirkan signifikan melalui peristiwa, data, pengalaman, penceritaan, atau persepsi fakta tertentu. Penafsiran membantu peserta didik untuk memahami mengapa konsep tertentu penting atau bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengannya. Berikut ini merupakan kriteria penilaian kemampuan interpretasi yang ditentukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Baiklah, akan saya lanjut. A. Bermakna. Bermakna berarti mampu menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep atau informasi yang sedang diinterpretasikan. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Contohnya, siswa diberikan salah satu contoh alat pengukuran panjang yang sering ia lihat, kemudian siswa dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat mencontohkan cara kerjanya. Nah, selanjutnya rubrik aspek penilaian bermakna sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang B, berbagai wawasan. Adapun A mencakup berbagai sudut pandang atau wawasan tentang konsep atau informasi tersebut, mengaitkan pemahaman dengan berbagai wawasan. Contohnya, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor dan mencari referensi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi belajar maupun digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Berikut ini rubrik penilaian berbagai wawasan. Adapun aspek penilaiannya yaitu berbagai wawasan dengan skor penilaian 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Yang sangat baik yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika dapat mengaitkan beberapa materi tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Skor penilaian yang baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi yang seharusnya. Skor penilaian cukup baik yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, namun belum mengaitkan dengan materi yang seharusnya. Nah, yang kurang baik yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi yang seharusnya.
Selanjutnya yaitu signifikan. Signifikan di sini dalam artian yaitu mampu menghubungkan pemahaman mereka dengan konsep-konsep yang lebih besar atau di situasi dunia nyata. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik benar, relevan, dan memiliki arti penting sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Berikut ini merupakan rubrik penilaian dari signifikan. Pada rubrik ini terdapat 4 kategori. Yang pertama itu kategori kurang baik dengan skor 1, kemudian kategori cukup baik dengan skor 2, yang ketiga kategori baik dengan skor 3, dan yang terakhir kategori sangat baik dengan skor 4. Pada kategori kurang baik atau skor 1, ini memiliki kriteria yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait materi yang dipelajari secara tidak jelas dan tidak tepat. Kemudian pada kategori berikutnya yaitu cukup baik atau skor 2, yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait materi yang dipelajari secara tidak jelas namun tidak tepat. Yang ketiga yaitu kategori baik, yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi yang dipahami namun belum semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pada kategori yang terakhir yaitu kategori sangat baik dengan skor 4, yaitu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan berkaitan dengan materi yang dipelajari secara jelas dan tepat. Baiklah, selanjutnya itu ilustratif, yaitu mampu mengungkapkan pemahaman mereka dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ada rubrik penilaian ilustratif. Aspek penilaiannya itu ilustratif yang mendapatkan skor penilaian 4 sangat baik, skor 3 itu baik, dan skor 2 itu cukup baik, dan skor 1 itu kurang baik. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Baik, di sini bagian E yaitu membuat jelas, dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang membuatnya mudah dipahami orang lain. Contoh, peserta didik mampu memahami suatu materi, kemudian dapat mengembangkan materi yang telah didapat. Pengembangan yang dilakukan memperjelas apa yang sudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik belajar tentang fungsi kuadrat. Peserta didik dapat membuat grafik sesuai karakteristik fungsi yang diberikan. Baik, selanjutnya di sini ada rubrik penilaian membuat jelas dengan aspek penilaian membuat jelas dan skor penilaiannya 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Yang 4 sangat baik itu peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Penilaian yang ketiga yaitu baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis. Dan penilaian yang kedua yaitu cukup baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun kurang jelas dan kurang sistematis. Penilaian yang pertama, yang satu yaitu kurang baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun tidak jelas dan tidak sistematis. Sekian dari hasil pemaparan materi kami kali ini. Terima kasih.